Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita bertemu lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini adalah bahasan ketiga dari tema yang saya sampaikan mengenai spiritual awakening. Setelah saya membahas di bahasan yang pertama tentang surga dan neraka tidak ada, lalu apakah perlu agama, dan kali ini saya akan membahas mengenai manusia itu sendiri. Mengenai manusia, olah pikirnya dan olah rasanya. Seperti apa? Silahkan bagi teman-teman yang berminat, silahkan simak dan saksikan dari awal sampai akhir. Tapi kalau sampai di sini teman-teman sudah tidak berminat, maka silahkan, masih ada kesempatan, tinggalkan channel ini, pindah ke channel lain ya. Yang pasti setiap apapun yang saya sampaikan ini jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali. Spiritual awakening tentang manusia, olah pikir dan olah rasanya. Semoga bermanfaat. Ini dia. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, terima kasih yang masih setia menyaksikan konten saya dan ingin menyimak lebih lanjut tentang apa yang akan saya sampaikan. Ketika kita berbicara mengenai manusia, maka kita tidak terlepas dari kedua orang tua. Ketika manusia terlahir, maka kalau di Sunda itu ada bahasa atau istilah yang disebut tilu sapamulu. Ini melibatkan bapak dan ibu kita dari kelahiran. Maka terlahirlah kita ke alam dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan kita lahir ke muka bumi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Di mana fungsi dan tugas kita masing-masing ini berkesinambungan dan diharuskan, diwajibkan, juga disarankan untuk bekerja sama antar tugas-tugas yang lainnya. Jadi manusia yang satu dengan manusia yang lain ini harus bekerja sama untuk membangun sebuah peradaban, membangun sebuah kebermanfaatan bersama. Perbedaan yang terlahir, perbedaan yang tercipta yang ada, itu semua adalah sebagai penghias, sebagai ornamen-ornamen yang membentuk suatu keindahan. Sebagaimana seperti indahnya pelangi yang terlihat karena banyak warna. Warna banyak digabungkan menjadi pelangi. Manusia pun seperti itu. Tapi untuk bagaimana kita bisa bekerja sama dengan manusia yang lainnya, maka kita harus bisa mengolah pikir, harus mampu mengolah rasa, agar pikiran kita, rasa kita bisa sinergi rasa. Artinya, kita tidak terjebak dalam permainan pikiran dan juga pergolakan rasa. Manusia seringkali terjebak dengan permainan pikirannya sendiri. Sehingga ketika manusia mendapatkan satu persoalan atau masalah kepada dirinya, dia cenderung menambah masalah itu lebih berat, lebih besar, lebih rumit ketimbang masalah itu sendiri. Dia terjebak oleh permainan pikiran sendiri. Bahayanya ketika kita terjebak oleh permainan pikiran sendiri, kita akan selalu berpikiran jauh lebih luas, tapi luas ke dalam keburuksangkaan. Sangat minim manusia ketika memiliki masalah atau persoalan, dia bertabayun atau konfirmasi, cross check langsung ke orang yang bermasalah dengan dia. Dia lebih cenderung memikirkan sendiri lalu berasumsi tentang orang yang menjadi masalah atau saat itu sedang berhadapan dengan kita dalam suatu persoalan atau masalah. Sehingga akhirnya timbullah banyak hal negatif yang dipikirkan oleh dirinya sendiri terhadap orang atau yang saat itu berlawanan. Permainan pikiran ini berbahaya bagi perkembangan kedewasaan pikir. Maka kita harus senantiasa bisa mampu mengolah pikir, olah pikiran yang mana yang harus kita kedepankan untuk mendewasakan diri kita, memilah dan memilih, mencari solusi. Karena yang bahaya adalah bukanlah kita dekat dengan orang-orang yang tidak bisa berpikir, tapi orang-orang yang mampu berpikir, tapi mengedepankan segala sesuatunya berdasarkan hawa nafsu dia saja. Bahaya bagi setiap manusia yang berada kepada lingkungan di mana lingkungan
tersebut memberikan masukan atau advice hal-hal yang negatif. Karena ketika kita mendapatkan hal-hal negatif, energi negatif ke dalam gelombang pikiran kita, maka yang terlahir bagi kita, bagi diri kita, walaupun ada solusi, tapi lebih banyak memberikan masalah. Satu solusi menghadirkan banyak masalah, karena terlahir dari permainan pikiran kita sendiri terhadap sesuatu yang kita hadapi. Padahal sejatinya persoalan bukanlah persoalan itu sendiri. Masalah yang menimpa kita bukanlah masalah yang menjadi masalahnya, tapi cara kita menghadapi masalah dan menyelesaikan persoalan tersebut. Ketika kita mampu memilah dan memilih pikiran yang mana yang jernih, yang asli, yang harus kita putuskan, maka kita mampu melihat solusi dalam segenap apapun permasalahan. Ketika kita mampu mendewasakan, meluaskan cakrawala berpikir, maka hati kita ini menjadi tolak ukur yang penting. Pikiran dan rasa ini tidak bisa dipisahkan. Pikiran selalu berubah-ubah. Ketika kita sudah menemukan pikiran solusi dari permasalahan, maka kita harus istirahatkan dulu pikiran kita. Yang bekerja adalah hati. Hati atau kolbu ini yang menjadi tolak ukur pentingnya diri kita. Kualitas seorang manusia bisa terlihat dari kualitas hatinya untuk merasa. Tapi hati-hati, rasa yang mana? Karena di dalam diri manusia, teman-teman dan saudaraku sekalian pasti sering mengalami. Ketika kita melakukan sesuatu, ada yang suara-suara muncul di dalam dada mendukung. Tapi ada juga di dalam dada kita ada suara-suara yang tidak mendukung. Lakukan saja, jangan. Lakukan saja, jangan. Tidak apa-apa, lakukan saja. Itu aman kok, biasa, udah. Jangan, ini bahaya, pikirkan lagi. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, kita harus mulai menyadari yang mana suara diri kita yang sejati. Kita sebelum berpikir jauh di luar diri, mari baca diri kita. Yang mana diri kita? Suara kita yang mana? Yang mana sih suara nurani? Yang mana sih suara kecil kalau orang bilang? Ketika kita melakukan sesuatu, ada yang bilang, lakukan saja, nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang, jangan, nanti buruk. Keburukan dan kebaikan, suara-suara itu selalu ada dalam diri kita. Kita harus cari tahu yang mana diri kita, agar kita jadi bisa mengolah rasa, tidak terbudak oleh perasaan. Karena kalau perasaan ini cenderung hanya menangkap dan menerima apa yang mengecewakan, apa yang menyakitkan. Karena tidak terdapatnya, tidak diterimanya sebuah kesenangan atau kebahagiaan yang memuaskan perasaan, maka yang timbul, yang ditangkap adalah negativitas, kekecewaan, dan juga rasa sakit. Kita harus bisa memilah dan memilih yang mana suara kita. Ketika kita masih bingung dalam perasaan, ketika kita sudah merasa ini benar, berpikir ini yang tepat, tapi kita masih dalam kebingungan dan kebimbangan, artinya kita belum berada pada satu suara sejati diri kita. Karena sejatinya dalam diri manusia terdapat banyak nafsu yang ikut andil. Suara-suara tersebut adalah suara-suara nafsu, pikiran-pikiran yang memperkeruh rumit suasana hati dan pikiran, sehingga kita sulit mengambil keputusan yang terbaik. Itu adalah suara-suara nafsu. Maka penting sekali mengolah pikir, mengolah rasa. Untuk konten kali ini, saya menyampaikan lapisan dasarnya saja tentang manusia. Karena manusia ini cikal bakal pentingnya bagi kelangsungan peradaban dunia. Manusia yang dewasa, dia mampu menjadi dewata. Manusia dewasa, dewata. Kita bereskan dulu sebagai manusianya. Kenali dulu kita manusia itu seperti apa, perannya apa, tugasnya apa, yang mana yang berhak disebut manusia. Jangan-jangan kita hanya makhluk, karena kita hanya menempatkan nafsu saja, keserakahan berpikir, dan ego kita semata. Untuk membangkitkan spiritual, harus mengenal dulu manusia itu yang mana. Sudahkah kita cukup dan berhak disebut manusia atau belum? Sampai tahapan mana? Apakah sudah menjadi manusia? Atau mungkin ada teman-teman sekalian yang sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, kita mampu menjadi dewata. Ketika sudah jadi dewata, sudah bangkit spiritualnya kita. Di dewasa inilah, yang dewasa, manusia yang dewasa, mampu menjadi manusia yang merdeka, dan dia bisa membangkitkan spiritualnya, sehingga upgrade dirinya menjadi dewata.
mengenai olah rasa, olah pikir. Nanti insya Allah saya akan bahas kembali bagaimana cara kita mengolah rasa dan mengolah pikir. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan dalam online ini ya, karena olah rasa, olah pikir itu harus praktek langsung, dan saya akan membuat live event. Mohon bantuan doanya saja. Semoga acaranya nanti bisa terlaksana setelah PPKM ataupun peraturan pemerintah mulai longgar dan pandemi juga bisa cepat berlalu, sehingga masyarakat kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Di live event saya akan meng-share kepada teman-teman yang mau datang dan mau hadir untuk saya berbagi tentang olah rasa dan olah pikir secara langsung. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf teman-teman, salah katanya. Inilah Spiritual Awakening, mengenal jati diri manusia, mengenal manusianya dulu, baru jati dirinya. Manusia yang dewasa, manusia merdeka, mampu bangkit spiritualnya. Mari kita bersama-sama berjuang, mengenali diri dulu. Sudah cukup layakkah kita sebut manusia atau belum? Sudah dewasakah kita? Kalau sudah dewasa, siap-siap bangkitnya spiritual. Spiritual Awakening. Tetap kaji dan olah kembali. Saya Reza Rahasia. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.